21 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, tarian tradisional persembahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tampil perdana di pembukaan Tenggarong International Folk Art Festival 2022. Dengan diiringi musik tradisional, sejumlah penari menampilkan tarian Kanjar Ganjur. Tarian ini merupakan salah satu jenis upacara kesenian yang menjadi warisan dari Kesultanan Kutai Kartanegara, Tribuners. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, rekan kami Miftah Aulia Anggraini dari Tribun Kaltim akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Ariska. Memang kemarin pembukaan Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022 sudah resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, dan secara perdana juga tarian tradisional persembahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tampil perdana pada ajang event internasional tersebut. Dan memang kemarin sejumlah penari lokal juga menampilkan tarian Kanjar Ganjur yang diiringi musik tradisional, dan mereka mendapat perhatian dan tepuk tangan khususnya dari penonton yang memadati Taman Kota Raja saat pembukaan TIFAF 2022. Dan tari Kanjar Ganjur ini memang merupakan salah satu jenis upacara kesenian yang merupakan warisan dari Kesultanan Kutai Kartanegara, di mana tarian ini biasanya ditampilkan oleh kerabat kesultanan pada saat menyambut tamu, kemudian pesta perkawinan, pengangkatan putra mahkota, pemberian gelar, atau pada saat pesta upacara erau di Kutai Kartanegara. Dan tarian ini memang dibawakan oleh pria dan wanita dari kalangan dalam Keraton Kutai, yang mana cirinya biasanya sejenis gada kayu berlapis kain yang disebut ganjur. Itu merupakan tarian khas dari Kesultanan Kutai, dan TIFAF juga mendapat apresiasi dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, Sultan Haji Muhammad Arifin, mendukung penuh adanya gelaran TIFAF di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia pun berharap bahwasannya kegiatan kebudayaan di Kabupaten Kukar kian masif dan menonjolkan budaya lokal sebagai upaya pelestarian budaya tradisional. Dan kemarin setelah tampilan tarian Kanjar Ganjur, ada juga tarian dari tuan rumah Kutai Kartanegara yang lainnya, diantaranya tari Dayak Benuak dan tari Jepen Selamat Datang. Dan kedua tarian ini memang merupakan tarian sambutan yang biasanya dilakukan untuk menghormati para tamu yang datang ke benua etam atau ke Kalimantan Timur. Dan tarian Dayak Benuak ini memang merupakan tarian khas masyarakat suku Dayak, sedangkan tari Jepen ini merupakan tarian rakyat Kutai yang mana dipengaruhi oleh budaya Melayu Islam. Dan tari ini memang sangat populer di Kalimantan Timur, khususnya di kawasan Sungai Mahakam dan pesisir. Dalam mengiringi tari Jepen ini juga ada alat musik cingkilan yang biasanya digunakan, diantaranya ada gambus, kemudian semacam gitar berdawai, ketipung, dan gendang kecil, serta biola. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Miftah Aulia Anggraini dari Tribun Kaltim. Tribuners, Kabupaten Pesisir Barat Lampung memiliki kekayaan yang melimpah, dan satu di antaranya adalah damar mata kucing yang berasal dari getah pohon damar, Tribuners. Untuk mendapatkan getah, para petani membuat lubang di tengah pohon. Namun getah ini hanya bisa diperoleh dari pohon damar yang usianya 20 hingga 50 tahun saja, Tribuners. Lantas bagaimana informasi lengkapnya? Rekan kami Saidal Arif dari Tribun Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Saidal. Baik, rekan Rizka, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwasannya kemarin kita sempat melongo ataupun melihat gudang damar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Lampung ya. Jadi pohon damar ini merupakan pohon ataupun kekayaan yang salah satu yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat. Jadi damar mata kucing ini biasanya tumbuh di
atas permukaan laut 1 sampai 500 meter. Jadi kebetulan Kabupaten Pesisir Barat Lampung ini memang berada di pinggiran pantai. Kemudian untuk mendapatkan getah damar ini, para petani damar di Kabupaten Pesisir Barat biasanya menanam pohon ini berumur 1 sampai 20 tahun, 20 tahun sampai 50 tahun baru bisa diambil getahnya. Kemudian para petani ketika dia berumur 20 tahun, mereka itu melubangi pohon tersebut. Artinya kalau bahasanya di sini itu dipepat ya. Setelah dipepat, kemudian keluar getah, dan getah dari pohon damar itu yang diambil. Jadi unik sebenarnya pohon ini, karena getah damar ini untuk khususnya di Provinsi Lampung cuman ada di Kabupaten Pesisir Barat, akan tetapi harganya hingga sekarang masih cukup murah. Artinya harga dari petani itu berkisaran 20.000 sampai 25.000 per kilo. Hal tersebut memang tidak sebanding dengan upaya yang mereka lakukan, karena umur yang ditunggu itu 20 tahun sampai 50 tahun. Artinya para petani damar di pesisir barat ini menikmati hasil dari jerih payah dari kakek nenek mereka. Jadi seperti itu. Kemudian harga damar ini bervariasi. Ada yang berjenis A, kemudian B, kemudian ada yang berjenis C ataupun asalan. Jadi ini bisa kita lihat di layar kaca seperti ini penampilannya. Ini sekarang berharga 30 ribuan. Jadi ini yang maksud dengan damar mata kucing. Kemudian yang asalan itu yang memang masih bercampur dengan pohon-pohon. Dengan getah damar dengan pohon itu belum dibersihkan. Jadi asalan itu untuk di tingkat petani itu masih berkisaran 20.000 sampai 25.000. Untuk yang di layar kaca ini berjenis A. Yang berjenis A ini yang dimaksud dengan damar mata kucing. Jadi damar mata kucing ini memang bersih, kemudian putih seperti kaca ya. Dan biasanya damar ini diekspor ke luar negeri, ke Eropa ataupun ke Asia yang lain. Jadi demikian rekan Ariska yang bisa kami laporkan. Baik, rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Selanjutnya kita menuju ke Kota Metro Lampung, Tribuners. Di sana ada tempat menarik yang cocok untuk dikunjungi. Namanya Kampung Buku, Tribuners. Kampung Buku ini merupakan tempat literasi yang terbuka untuk umum. Di sana Anda bisa menemukan berbagai jenis buku. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan M. Humam Gifari dari Tribun Lampung. Silakan rekan Humam. Ya, terima kasih Ariska. Halo Tribuners. Untuk Kampung Buku sendiri merupakan kampung literasi yang berada di Kota Metro. Dan di Kampung Buku ini biasanya terdapat buku-buku yang disediakan dari buku novel, buku sejarah, maupun buku anak-anak. Bagi Tribuners yang ingin mengunjungi Kampung Buku ini, terletak di dekat dengan Pasar Pelangi atau Pasar Yosumulyo, berada di Kota Metro Pusat. Dan juga di Kampung Buku ini biasanya banyak dikunjungi oleh mahasiswa maupun masyarakat sekitar dan juga anak-anak. Selain itu, tempat buku ini merupakan tempat buku yang disediakan oleh warga, dan juga ini merupakan bagian dari untuk peningkatan literasi yang berada di Kota Metro. Dan bagi Tribuners yang ingin mengunjungi juga tempat literasi buku atau Kampung Buku ini gratis dan tidak dikenakan biaya. Bagi Tribuners yang ingin mengunjunginya bisa dapat langsung datang ke Kampung Buku. Untuk lokasi tepatnya dapat dibuka di Google Maps dengan mengetik kata Kampung Buku. Sekian Ariska.
Tribuners, setelah dari Lampung, kita akan menuju ke Indramayu, Tribuners. Di sana ada tempat nongkrong hits yang bisa menjadi pilihan untuk bersantai. Namanya Warung Kopi Manis. Dan Warung Kopi Manis ini menawarkan konsep yang cukup berbeda, yakni dengan tema kembali ke masa lalu. Dan untuk mengetahui lebih detail Warung Kopi Manis ini, kita sudah terhubung dengan rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dapat kami informasikan ya, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ada tempat nongkrong hits baru yang bisa menjadi pilihan. Warung Kopi Manis atau yang dikenal dengan sebutan WKM, kali ini membuka cabang barunya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Konsep yang ditawarkan pun cukup menarik ya, karena bertemakan kembali ke masa lalu dengan kursi dan ornamen serta masakan seperti tempo dulu, sehingga pengunjung bisa merasakan bagaimana rasanya kembali ke masa lalu. Menurut keterangan dari GM WKM Group Akbar Firmansyah, jadi WKM di Kabupaten Indramayu ini merupakan cabang ketiga ya, setelah sebelumnya sukses membuka cabang di Cirebon dan di Kuningan. Masih disampaikan oleh Akbar Firmansyah, konsep yang dibuat di Warung Kopi Manis Indramayu pun sedikit berbeda dibanding kedua cabang lainnya, di mana jika di Cirebon bernuansa pesawahan dan di Kuningan bernuansa perkebunan, namun di Kabupaten Indramayu, Warung Kopi Manis ini hadir dengan nuansa makan di pinggir danau. Harga yang ditawarkan pun cukup murah meriah ya, yakni mulai dari harga 2.500 sampai dengan 15.000 rupiah per itemnya. Semua masakan dan minuman yang disediakan pun diketahui juga langsung dibuat dari tungku api ya. Pihaknya pun berharap dengan hadirnya Warung Kopi Manis di Kabupaten Indramayu bisa menambah pilihan destinasi wisata di wilayah Pantura, Jabar tersebut. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Kembalikan kembali ke studio Ariska. Baik, rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, sebanyak 500 tanaman bonsai ditargetkan turut meramaikan pameran nasional dan kontes bonsai di Kabupaten Bangka, tepatnya di depan kolam renang Lokatirta Sungai Liat, Tribuners. Dalam pameran dan kontes bonsai ini ada sekira 5 kelas yang dipertandingkan, dan menariknya hadiah utama yang diperoleh peserta yakni 1 unit motor Yamaha Fiction, Tribuners. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Edwardi dari Bangka Pos. Silakan rekan Edwardi. Ya, terima kasih rekan Ariska. Memang benar saat ini di Kabupaten Bangka, khususnya di Kota Sungai Liat, sedang ada kegiatan pameran nasional dan kontes bonsai tahun 2022 yang digelar tadi tanggal 19 Juli sampai nanti hari Minggu tanggal 24 Juli, di mana sampai pagi ini memang setelah saya konfirmasi ulang ke panitia, memang total jumlah peserta itu sekitar 400 berbagai jenis bonsai yang masuk. Nanti para peserta yang mengikuti lomba ini memang dibagi dari 5 kelas. Salah satu kelas yang paling yang harga jadi kelas lokal yang mengandalkan tanaman endemik khusus yang ada di Pulau Bangka seperti bonsai jenis sapu-sapu, kunjung, dan nasi-nasi, tanaman nasi-nasi. Dan tapi di antara yang paling bonsai yang paling diandalkan itu juga ada juga satu jenis the best of king kit, jeruk yang kecil, biasanya dipakai untuk biasanya untuk melicinkan kuku biasanya. Jeruk buahnya itu bisa digunakan untuk melicin kuku. Kemudian itu ada juga hadiah khusus nanti ya. Kemudian dari seluruh peserta yang hadir memang benar panitia menyiapkan door prize. Jadi semua peserta yang 400 peserta itu nanti diberi kupon door prize. Dia akan duduk di akhir acara di tanggal 24 itu nanti dilakukan oleh Bupati Bangka, Bapak Mulkan SHMH, akan melakukan pengundian dengan hadiah 1 buah motor Yamaha Fiction kepada seluruh peserta yang mengikuti perlombaan ini. Dan untuk juri, karena ini sifatnya pameran nasional, jadi juri yang digunakan juga bukan juri yang didatangkan langsung secara nasional, yaitu dari Jakarta, sehingga untuk netralitas penjurian sudah diakui secara nasional. Selain itu, panitia juga akan, apabila ada peserta yang berminat membeli di antara tanah bonsai tadi, dan akan juga ada bursa atau lelang untuk bonsai yang diminati untuk dijual. Nanti memang untuk harga sih memang masih
terjadi nego-nego di arena pameran atau kontes bonsai nanti. Kalau nggak salah tepatnya sekitar 5 juta sampai puluhan juta untuk nilai harga bonsai yang akan dijual di arena pameran nasional dan kontes bonsai 2022 di Kabupaten Bangka ini. Nah, kemudian pelaksanaan bonsai ini juga berkaitan juga Kabupaten Bangka juga saat ini sedang melaksanakan Bangka Expo, dan juga ada juga trail run atau lomba lari 5 km dan 10 km yang diikuti juga. Dan juga ada juga kegiatan EcoSite atau International Cooperation internasional untuk lingkungan dan pariwisata di Kabupaten Bangka. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Edwardi dari Bangka Pos. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua Panitia Pelaksana Kristiarso. Berikut liputannya untuk Anda. Dan pameran nasional dan kontes bonsai tingkat nasional yang diadakan di Kabupaten Bangka mulai dari tanggal 19 sampai 24 Juli 2022. Peserta alhamdulillah kita sampai hari ini mencapai 400 lebih peserta yang diikuti oleh seluruh kabupaten yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk juga alhamdulillah kita dari Belitung juga ikut serta dalam kegiatan pameran bonsai ini. Kemudian untuk juara ya. Untuk juara itu khusus bagi peserta terbaik nanti, kita akan mengeluarkan Best of King Kit yang pertama. Kenapa Best of King Kit? Karena ini untuk mengangkat endemik pohon Bangka kita, sehingga maju terkenal di tingkat nasional. Karena kenapa itu aku bilang, selama ini khusus bonsai, Bali terkenal dengan sentiginya. Kemudian Madura terkenal dengan cemara udang. Kemudian Riau, Kepulauan Riau terkenal dengan anting putri, dan kita pengen khusus untuk Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Bangka, kita akan mengangkat endemik kita, jeruk kingkit. Jeruk kingkit ini cukup dikenal secara nasional, bahkan internasional, dan dia sudah menjuarai beberapa kejuaraan bonsai tingkat nasional maupun internasional. Nah itu. Kemudian untuk para peserta juga kita siapkan door prize 1 buah motor fiction yang nanti akan diundi pada tanggal 24 Juli 2022 pada hari Minggu, dan nanti akan diundi oleh Bapak Bupati sendiri. Iya, Bang. Jadi buat peserta yang ikut dalam kontes pameran nasional. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda menuju ke Belitung. Di sana ada aneka kuliner olahan laut, Tribuners. Dan satu di antaranya ada pilus rumput laut yang bisa menjadi camilan ataupun oleh-oleh. Pilus rumput laut ini memiliki cita rasa gurih dan khas dengan berbagai varian, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, rekan kami Adelina Normalita.
Baik Ariska dan Tribuners, ini untuk Tribuners yang suka nyemil atau pengen nyari oleh-oleh di Belitung, cemilan olahan rumput laut yakni Pilus Crispy rumput laut ini dapat menjadi pilihan. Produk olahan UMKM Jaya yang berlokasi di Gang Crispy, Desa Air Saga, Tanjung Pandan, Belitung ini memiliki berbagai varian rasa yang bisa dipilih. Ada rasa daun bawang, ada rasa balado, keju, jagung bakar, dan yang menjadi rekomendasi kami adalah rasa lada Belitung nih. Rasa Pilus rumput laut ini gurih dan memiliki tekstur kriuk yang pastinya bikin nagih. UMKM Jaya di Belitung ini sudah mulai memproduksi olahan Pilus Crispy sejak tahun 2009. Dan sejak saat ini dalam sekali produksi, mereka mampu membuat hingga 30 kg pilus. UMKM milik Miftahun ini mengolah pilus rumput laut masih secara manual dan dibantu oleh 7 pekerja yang mulai mengerjakan adonan, kemudian juga membentuk pilus, menggoreng, hingga mengemas pilus. Selain gencar berpromosi, UMKM Jaya ini kini juga melengkapi berbagai perizinan dalam meningkatkan daya saing produknya. Mereka sudah mengantongi izin PIRT, halal, dan juga perizinan lainnya. Dan ini dilakukan Miftahun selaku pemilik UMKM Jaya untuk menjamin produk makanan olahan yang dibuatnya. Dan buat Tribuners yang pengen nyobain pilus rumput laut ini, harganya pun murah meriah nih, yakni sekitar 16.000 sampai 30.000 rupiah, dan ini awet disimpan sampai 3 bulan. Cemilan ini juga tersedia di semua toko oleh-oleh di Belitung. Demikian rekan Ariska, kembali ke Anda di studio. Baik, rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, saat mengunjungi festival kuliner, pasti Anda akan menemukan aneka menu yang menggoyang lidah. Namun ada 2 kuliner yang selalu ada di festival dan tentunya tak boleh Anda lewatkan, Tribuners. Apalagi kalau bukan kuliner baby crabs dan minuman double mango Thai. Nah, seperti apa cita rasa 2 kuliner tersebut akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah disampaikan Ariska, apabila Tribuners mengunjungi festival kuliner, khususnya di Bandar Lampung Expo yang sedang berlangsung sejak tanggal 14 sampai tanggal 16 nanti, Tribuners bisa menghampiri tenan kuliner yang unik, terutama yang kami rekomendasikan bagi Tribuners sekalian itu adalah kuliner baby crabs dan juga double mango Thai ya. Jadi untuk baby crabs ini sendiri merupakan kuliner olahan kepiting yang diambil dari kepiting yang masih muda atau masih usia bayi, di mana kepiting tersebut diolah menjadi camilan yang sudah dibaluri dengan tepung crispy dan digoreng dengan garing. Jadi kuliner kepiting ini jadi memiliki rasa yang sangat gurih serta aroma yang sangat sedap ya. Jadi tidak seperti kepiting dewasa yang dimana cangkangnya itu cukup keras dan untuk dinikmati. Namun untuk baby crabs ini memiliki cangkang yang bisa dinikmati dengan tekstur yang renyah ya. Jadi karena kepiting tersebut masih muda, jadi tekstur cangkangnya itu masih mudah hancur ketika disantap ya. Jadi Tribuners bisa juga menambahkan rasa pada kuliner kepiting tersebut. Jadi ada beberapa rasa yang disediakan, jadi Tribuners bisa memilih rasa jagung ataupun rasa ekstra pedas, lalu ada juga rasa balado, kemudian ada juga rasa keju. Tribuners bisa mencampurkan seluruh rasa tersebut ataupun mencampurkan mix and match ya, sesuai dengan selera Tribuners.
Jadi Tribuners bisa menikmati baby crabs tersebut itu dengan merogoh kocek Rp25.000 untuk satu porsi. Satu porsi berisi kurang lebih 10 sampai 15 tumpukan kepiting muda. Jadi selain itu, dekat dengan tenan baby crabs tersebut terdapat satu kuliner juga yang bisa menyegarkan dahaga Tribuners ya. Jadi di sana ada satu kuliner segar bernama double mango Thai. Ya. Jadi Tribuners bisa membeli double mango Thai dengan harga Rp10.000, di mana Tribuners akan bisa menikmati perpaduan mangga dengan es krim. Jadi sama seperti namanya, mangga yang ada di situ itu double ya. Jadi pada bagian dasarnya ada jus mangga kental, lalu kemudian ditumbuk dengan es krim di permukaannya, kemudian ditumpuk kembali dengan irisan mangga yang segar dan juga manis. Tribuners bisa menemukannya itu di festival kuliner. Di situ Tribuners bisa puas mencicipinya karena rasanya segar dan juga tidak terlalu manis, namun bisa menyegarkan karena dinginnya es krim tersebut bisa membuat hawa sejuk di lidah Tribuners ya. Tribuners apabila ingin berkunjung ke Bandar Lampung Expo 2022 bisa berkunjung ke Stadion Mini Waidadi di Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan tiket masuk gratis ya Tribuners. Baik, di sana selain ada tenan-tenan kuliner, juga ada hiburan-hiburan lain seperti tenan-tenan pameran dan juga wahana-wahana permainan ya. Jadi sekian Ariska laporan dari saya. Baik rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda. Tribuners, kuliner di Bukit Tinggi ternyata tak hanya ada nasi kapau atau kerupuk sanjai saja, namun ada pula martabak kakak yang sudah ada sejak tahun 1920-an silam Tribuners. Untuk mencoba martabak ini, Anda bisa berkunjung ke kedai yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kampung Cino. Dan seperti apa sejarah dan cara pembuatannya akan disampaikan oleh rekan Fuadi Zikri dari Tribun Padang. Oke, terima kasih rekan Ariska. Memang benar pada hari kemarin, hari Rabu, Tribun Padang berkunjung dan menyicipi salah satu kuliner legendaris yang ada di kota Bukit Tinggi. Namanya adalah martabak kakak yang sudah ada sejak tahun 1923. Nah, bagaimana proses perjalanan martabak kakak ini hingga bertahan hingga sekarang ini? Nah, kemarin Tribun Padang sempat berbincang-bincang sembari menyicipi semangkok martabak kakak tersebut dengan generasi ketiga penerus dari martabak kakak itu bernama Muhammad Yusra. Nah, beliau membeberkan sepanjang lebar bagaimana sejarah berdirinya martabak kakak tersebut hingga bertahan hingga saat sekarang ini. Nah, beliau menyebut martabak kakak ini berdiri pada tahun 1923 saat kakeknya berimigrasi dari India ke Sumatera khususnya. Awal migrasi itu ketika ia umur 16 tahun, setelah ia lahir pada tahun 1889. Pada umur 16 tahun ia berimigrasi dari India, tepatnya dari Malabar, kampung halaman, ke Aceh awalnya. Kemudian tidak berapa lama di Aceh, beliau berimigrasi lagi bersama keluarganya ke daerah Palembang. Nah, di Palembang, Tribuners, kakek Muhammad Yusra ini bernama Kakak Musa itu membuka warung kopi, namun tidak bertahan lama. Setelah itu kembali berimigrasi ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat inilah beliau mendirikan sebuah warung kopi kembali dengan menu-menu baru, salah satunya adalah martabak. Nah, warung itu awalnya beliau buka di
sebelah Masjid Raya Bukit Tinggi saat ini. Itu pada tahun 1923 dengan menu martabak Mesir dan kopi. Nah, di sana beliau tidak begitu lama, kemudian pindah lagi ke Jalan Syekh Bantam, masih di Kota Bukit Tinggi, dengan warung yang sama, yaitu martabak Mesir dan kopi. Dan kemudian tidak lama juga beliau pindah ke warung yang saat ini berada di Jalan Ahmad Yani, Kampung Cino. Tepatnya itu berada di pertigaan Kampung Cino di belakang pos jaga Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi. Nah, yang spesial Tribuners adalah martabak ini diwariskan secara turun-temurun dari kakak Musa kepada anaknya dan kemudian pada cucunya. Nah, kepada anaknya sudah diwariskan juga di warung yang ketiga ini kepada orang tua dari Muhammad Yusra, yaitu cucu dari kakak Musa ini, dan kemudian generasi ketiga ke Muhammad Yusra ini. Nah, nama martabak kakak ini sendiri itu merupakan nama dari sang owner pertama, yaitu kakak. Nama itu diambil sebagai branding nama dari martabak tersebut. Nah, singkat cerita Tribuners, hingga saat ini martabak ini pun terkenal di berbagai kalangan, sehingga selalu ramai setiap harinya dikunjungi oleh berbagai kalangan, terutama pada pagi hari untuk sarapan hingga siang hari sebagai makan siang, dan pada malam hari, mulai dari sore menjelang malam itu juga sangat ramai Tribuners. Nah, yang spesial di sini adalah martabak Mesirnya dibuat dengan bumbu yang khas, yaitu bumbu dari India langsung, Malabar, dibawa oleh kakak Musa ini. Berbeda dengan martabak Mesir yang umum kita jumpai, yaitu dagingnya itu langsung diaduk dengan kari, namun dagingnya itu bertekstur basah. Namun ini adalah martabak kakak Musa ini bertekstur dagingnya itu lebih kering, yaitu keringan dari bumbu kari yang kalau kita sebut di sini direndang hingga kering. Kemudian semua komponennya itu diaduk pada saat akan dimasak atau ketika dipesan sama orang lain. Beda halnya dengan martabak Mesir yang umumnya kita ketemui, itu dagingnya sudah diaduk terlebih dahulu, cuman tinggal dicampur dengan daun bawang, telur, dan cabai. Nah, ini tidak, dagingnya itu terpisah ditambah dengan kari, kemudian diaduk dengan telur dan daun-daun bawang dan rempah-rempah pilihan, kemudian baru dibungkus dengan kulit martabak. Nah, Tribuners, panjang perjalanan dari martabak kakak ini seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada 17 Agustus, yang mana dari riwayat cerita yang diterima oleh Muhammad Yusra ini dari kakeknya adalah warungnya itu dulu sering dijadikan sebagai tempat nongkrong oleh banyak pejuang, khususnya pejuang-pejuang yang berasal dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pada kolonial Belanda, Tribuners, kakek dari Muhammad Yusra ini, kakak Musa ini sangat cukup disegani oleh para tentara kolonial Belanda karena keturunan India dianggap netral dan mendukung pihak Belanda kala itu, sehingga warung dari kakeknya Muhammad Yusra ini atau kakak Musa ini tidak pernah diganggu oleh tentara Belanda ketika itu. Nah, sehingga para pejuang dulu nyaman tinggal atau bermarkas atau nongkrong di warungnya kakak Musa ini. Nah, ceritanya dari sejarah penuturan dari kakek Muhammad Yusra ini, ketika Belanda datang dulunya, para pejuang yang nongkrong di sana langsung bersembunyi di belakang warung dan di lantai atas, di lantai tingkat 2 ketika Belanda itu datang. Namun sang Belanda ini tidak memeriksa hingga ke belakang warung dan ke lantai atasnya, saking diseganinya kakak Musa ini oleh orang Belanda. Nah, tidak hanya pejuang dari Bukit Tinggi, kolonial Belanda dulunya tentaranya, prajuritnya juga sering makan di sana. Salah satunya petinggi dari Belanda ketika itu. Sebab warung kakak Musa ini tepat berada di lingkungan komplek pemerintahan kolonial Belanda di Bukit Tinggi yang kala itu bernama Fort de Kock. Nah, lokasi ini Tribuners berjarak sekitar 200 meter dari Jam Gadang dan sekitar 200 meter pula dari pintu masuk kebun binatang Kota Bukit Tinggi. Nah, cukup sentral sehingga
martabak Kakamusa ini cukup mudah ditemukan. Selain itu, martabak ini atau warung ini juga tercatat di Google Maps, sehingga bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke sini bisa mencari langsung di Google Maps sebagai petunjuk arah. Nah, bagi Tribuners yang ingin mencicipinya, untuk satu porsi martabak Kakamusa ini dibanderol seharga 24.000 untuk varian telur ayam, dan kemudian 26.000 untuk varian telur itik. Demikian rekan Ariska dapat kita sampaikan di Kota Bukit Tinggi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Fadi Zikri dari Tribun Padang. Tribuner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk ke Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sana ada objek wisata alam yang menarik di kawasan Waduk Riam Kanan, Tribuners, yakni wisata susur Waduk Riam Kanan. Dan bagaimana keseruan dan sensasi susur sungai di sana, rekan kami Mukhtar Wahid dari Banjarmasin Pos akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Mukhtar. Baik rekan Rizka, terima kasih. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, ada salah satu objek wisata, namanya Susur Waduk Riam Kanan. Riam Kanan ini ada sejarahnya ya, karena Riam Kanan dibangun oleh perusahaan Jepang. Dirintis sejak zaman Belanda hingga di zaman kemerdekaan. Kemudian nama waduk itu sekarang menjadi nama Menteri Kerjaan Umum pertama Republik Indonesia, Insinyur Muhammad Nur. Nah, dari bandara, atau dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, naik kapal itu sekitar 60 km menuju desa Tiwingan Lama, Kecamatan Arunio, Kabupaten Banjar. Kemudian kalau dari bandara udara di kota Banjarbaru itu sekitar 35 km atau sekitar 30 menit lah untuk menuju ke sana, bisa dengan roda 2, bisa dengan roda 4. Kemudian di sana nanti ada susur sungai ya, susur sungai. Ada disediakan, maksud kami susur waduk. Ada kapal motor di sana, warga setempat menyebutnya klotok. Itu memuat sekitar 30 orang ya. Duduk satu-satu kursi dapat. Nah, masuk itu kemudian berkeliling di waduk itu. Waduk itu eksotik karena ada beberapa pulau. Ya, pulau itu dihuni oleh warga. Kemudian warga di situ aktivitasnya ada pertanian, kemudian ada juga keramba ikan air tawar. Nah, yang kami kunjungi kemarin itu adalah Pulau Putri. Pulau Putri itu adalah tempat petani keramba ikan juga, tetapi spesialnya ada kuliner wisatanya secara terapung, namanya Warung Terapung Ramasinta. Nah, di situ ada menu-menu makanan beserta tabel harganya yang menyesuaikan budget kita ya. Kemudian kalau untuk menuju dari dermaga Desa Tiwingan Lama ke Pulau Putri itu disediakan 2 kapal motor atau klotok kata warga setempat. Tiketnya 10.000 pulang pergi, jadi 5.000 saja, kemudian balik 5.000 jadi 10.000. Nah, kita bisa sepuasnya ya melihat pemandangan alam di sana. Selain itu juga ada juga bukit-bukitnya. Nah, di situ terkenal dengan namanya Bukit Matang Batas. Nah, itu hanya bisa dilintasi dengan roda 2, bisa juga dilintasi dengan klotok. Cuma kalau kita ingin melihat dari atas, seperti misalnya bukit seperti yang ada di Irian Jaya ya, mirip-mirip ya seperti itu. Nah, itu harus dari bukit. Tapi kita kemarin menyusunnya melalui waduk. Murah meriah dan ini salah satu alternatif warga ingin berwisata di akhir pekan bersama keluarganya refreshing. Demikian Rizka, laporan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, rekan Mukhtar Wahid dari Banjarmasin Pos, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Bali. Ada Luber Bali, Tribuners. Tepatnya Luber Bali ini berada di Melasti nomor 1, Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Saat mengunjungi tempat ini, Anda bisa kulineran sembari melihat pemandangan pantai Kuta. Selain itu, Anda juga akan disuguhkan dengan panorama sunset dan sunrise, Tribuners. Untuk mengetahui detail tempat ini, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silahkan rekan Arini.
Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Luber Bali ini masih menjadi salah satu kafe yang bisa Tribuners kunjungi jika sedang berada di Bali. Dan ini baru saja buka dan lokasinya masih menjadi satu lokasi dengan Pullman Resort Bali yang tepatnya berada di Jalan Martin nomor 1, Legian, Kuta Badung, Bali. Nah, tapi ini masih menyuguhkan view pantai Kuta. Jadi tepat banget ke sini kalau misalkan Tribuners di sore hari, karena sembari melihat sunset, Tribuners juga bisa nge-chill santai di sini. Dan untuk diketahui bahwasanya konsep dari Luber ini minimalis tropical ya. Jadi di konsep outdoor-nya itu ada tropical garden yang bisa dihiasi seperti di video tersebut, yaitu ada kaktus yang menjulang tinggi, kemudian ada ornamen pasir dan juga ornamen batu pantai, dan juga decks yang dipakai, kursi yang dipakai juga berupa kayu, sehingga menambah kesan tropikal tersendiri. Nah, untuk area indoornya lebih ke area ini ya, rekan Ariska, dia lebih ke area classy, kayak lebih berkelas seperti itu. Jadi di situ juga tersedia live music setiap malam. Jadi bagi Tribuners yang nongkrong di sini itu bisa hingga malam hingga menikmati live music di sini. Bisa dilihat juga di video seperti itu. Area indoornya ini lebih ke kayak pastry gitu ya. Jadi banyak menu makanan dan minuman yang lebih ke western food. Dan start harganya juga terjangkau ya, rekan Ariska, mulai dari 35.000 itu kita bisa memilih selected menu seperti aneka pastry and or bakery, kemudian juga burger, pasta, pizza seperti itu. Dan untuk diketahui bahwasanya jam bukanya ini mulai dari jam 11 siang hingga jam 10 malam. Jadi bagi Tribuners nih yang mungkin bosen jika nongkrong di pantai kita saja, mungkin ingin melipir cantik nongkrong di kafe, bisa aja langsung ke Luber Bali. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.